Selamat malam Kang Oki, Abah, Pak Diding, sarang Mas Aan. Ini saya tertarik nih. Tadi siang melihat postingan Dekma Official, ada dua postingan yang menarik buat saya. Yang pertama itu postingan tentang pertunjukan akhir tahun Jawara di Kuburan. Nah, namun ada lagi yang postingan yang membuat kaget bagi saya. Instagram Dekma Official itu posting bencana kesenian. Nah, eta teh maksudna kumaha Kang Oki? Ya, kalau Jawara di Kuburan tentu saja pertunjukan drama silat musikal yang menjadi salah satu rangkaian dari refleksi akhir tahun, karena refleksi akhir tahun kita sesuai dengan agenda dan pilot program kita adalah kita akan launching website yang isinya tentang dunia kesenian, terutama informasi berbagai macam kelompok, komunitas, dan sanggar kesenian yang ada di Majalengka. Bentuknya seperti apa websitenya ya nanti di acara tersebut. Yang kedua, kita akan memberikan mungkin ke beberapa tetua ya, sepuh-sepuh yang memang masih konsisten di wilayah kesenian. Yang ketiga, ditutup oleh drama silat musikal Jawara di Kuburan. Itu akan dilaksanakan rencananya sudah bulat mendekati proses akhir, itu tanggal 16 Desember hari Sabtu jam 9 pagi ya, dimulainya sampai mungkin sekitar 2 atau 3 jam tuh proses latihan itu, proses acara itu ya. Jadi beres sebelum zuhur ya. Kalau terkait usut tuntas salah satu bencana kesenian yang terjadi tahun 2023 di Kabupaten Majalengka ya, tentang Jawara di Kuburan dan tentang refleksi Dewan Kesenian, karena ada beberapa hal kegiatan itu menjadi rumit untuk bisa dilaksanakan pada hari Sabtu. Karena itu menjadi bencana buat kami. Bencana karena dua faktor biasanya kan kalau bencana. Ada faktor alam, ada faktor manusia. Nah, bencana kesenian yang kami alami itu faktor manusia. Karena bunuh diri bagi kami kalau mempersiapkan pertunjukan tidak dengan logistik yang masuk akal. Anggaran atau logistik untuk mempersiapkan pertunjukan ini sudah kita anggarkan, sudah ada kasnya, gitu. Ada di kas Dewan Kesenian, jauh-jauh bulan ini udah disiapkan. Tapi berhubung mitra sekaligus Dewan Pembina kita salah satunya yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Majalengka melalui Kabid Kebudayaannya membutuhkan apa disebutnya ya akhirnya kita subsidikan dulu kepada mereka dengan komitmen-komitmen, terutama komitmen waktu, karena kita tahu dan mereka juga tahu kita akan mengadakan acara ini gitu. Tapi faktanya dari bulan pertengahan September kita bicara soal itu sampai hari ini, sampai sebelum kita bersikap, kemarin malam tuh kita bersikap ya, kemarin maghrib ya, kita bersikap berunding bahwa anggarannya belum dikembalikan sama kita gitu. Kita berunding untuk menunda pada tanggal 16, sedih banget kita ya. Setelah kita berunding menunda, baru 50% tuh tadi diberikan sama kita. Dan itu jauh dari harapan. Walaupun saya pernah ngomong minimal 50%. Tapi itu kan jauh-jauh hari. Untuk apa? Untuk bisa dieksplorasi. Salah satunya yang akan kita eksplorasi adalah lewat merchandise yang sudah kita siapkan. Kan lumayan menurutnya orang teh gitu. Seletik-seletiknya yang nambahan konsumsi atau apa gitu loh.
Tapi kan akhirnya tidak terjadi gitu. Ya bencana buat kami gitu. Ulah manusia tentu saja. Berarti nu dimaksud bencana teh yang tadi diceritakan terkait material untuk pertunjukan yang hari Sabtu merenya. Ya, bukan hanya material, ini persoalan yang lebih dalam lagi, Kang, gitu. Bagaimana kita memandang satu proses kesenian, satu proses pertunjukan itu memiliki tahapan-tahapan tersendiri, dan itu tidak sesederhana yang nggak selanjutnya nggak bisa gitu. Jangan gara-gara sekarang udah ngasih 50% terus seenaknya ngomong lanjut aja mang prosesnya. Oh ya nggak gitu juga, orang tekan kudu nyian kostum new naon dan semua alokasi anggaran kita dari situ. Yang sehari-hari konsumsi, koordinasi dan segala macam itu juga sudah disubsidi dari berbagai macam lini ya, dari anggaran, dari pribadi-pribadi kan. Kalau saya lebih melihat bahwa kita belum terlalu serius gitu melihat sebuah proses pertunjukan itu memiliki tahapan sendiri, ada sesuatu yang memang harus disiapkan. Jangan sampai persiapan yang asal-asalan pertunjukan menjadi ngaco nantinya, kan malu juga kita. Oke. Kang Diding itu kan tim produksi ya, Kang ya? Iya, betul, Kang. Nah, ini sebenarnya sudah sejauh apa teman-teman mempersiapkan Jawara di Kuburan ini, Kang? Kalau untuk persiapan kegiatan itu udah mencapai 80%, Kang. Cuman dari dukungan logistik yang lain, kita tadi berencana di awal bulan Desember ini kebutuhan logistik itu sudah terpenuhi semua, Kang. Namun dalam kenyataannya per hari kemarin, hari Rabu aja, kita belum memegang dana untuk kebutuhan logistik tersebut. Makanya kalaupun dipaksakan kita tidak mungkin. Karena dengan waktu 1 hari atau 2 hari nggak mungkin, karena persiapan untuk logistik itu minimal kalau sampai ini juga per 1 minggu baru bisa kita kerja dengan efektif, efisien, dan hasilnya juga bisa maksimal. Nah dalam kenyataan seperti ini betul yang disampaikan oleh Pak Ketua, kita kerja tidak asal, apalagi ini kan hajatnya hajat Dekma kan untuk akhir tahun. Makanya dengan keputusan Pak Ketua untuk menunda kegiatan ini, ya kita juga dari tim menyampaikan setuju dengan keputusan Pak Ketua. Karena bagaimanapun juga kalau kegiatan ini dipaksakan, kita khawatir tidak akan maksimal, dan ini akan memberikan kesan negatif. Pertama buat Dekma, kedua juga untuk pembina-pembina kita juga. Saya berharap ke depan dari komitmen yang sudah disetujui dari awal itu semuanya konsisten kepada komitmennya. Jangan sampai dengan komitmen yang sudah ada kita dianggap angin lalu oleh mereka. Oke. Terima kasih. Mas Aan nih. Nah, sebelum ke Mas Aan saya pengen merespon Pak Pimpro ya. Secara teknis tuh memang kayak gitu, Kang ya. Secara teknis tuh butuh waktu segala macam. Tapi saya percaya teman-teman dalam waktu 2-3 hari ini juga aing percaya bisa beres KBG gitu. Ya. Bisa beres. Betul. Kerja Sangkuriang, bukan kerja Sangkuriang ya. Totalitas beres. Saya jamin bisa beres semua persoalan kebutuhan kostum dan segala macam. Beres. Tapi persoalannya adalah peristiwa tanggal 16 ini nggak dianggap penting mungkin ya, sehingga akhirnya komitmen ini nggak dijaga, nggak dilaksanakan gitu. Kita mau hajat bareng, kawinnya gitu, refleksi akhir tahun, formatnya juga kadedeh jang bapak, kadedeh jang dewan pembina. Pembina kita kan ada Bapak Bupati, kita udah konsultasi soal kemarin, kemungkinan mereka mau pada datang, beliau ya ke dewan pembina yang kedua. Bapak Wakil Bupati, betul. Bapak Setda, dan Bapak Kadis Parbud, kan gitu. Tapi ya, teman-teman pasti paham lah. Nanti yang nonton juga pasti paham gitu. Ini bukan hanya persoalan kita butuh waktu. Memang betul butuh waktu.
saya percaya kita semua ketika menghadapi momen-momen krusial tuh beres sehari juga. Aing yakin. Saya sedang tidak berproses dengan masyarakat kesenian yang baru kemarin sore, Kang. Abah Geri, Mas Aan, Kang Diding, ada penata musik yang lain, Kang Ridwan, ada anak-anak sekolah, anak-anak dari beberapa sekolahan yang latihan intensif segala macam. Itu luar biasa semua. Video art kita, anak Majalengka yang sekarang juga bertarung di Jakarta, salah satu penggagas holographic performance di Jakarta. Saya percaya bisa sehari 2 hari juga. Bisa, Kang. Yakin. Akhirnya digawain suka nih kemisnya. Beres. Mungkin. Tapi persoalannya adalah kita apa ya? Kesenian ini kita anggap apa gitu loh. Sehingga akhirnya tahapan-tahapan, kebijakan-kebijakan, toleransi-toleransi yang selama ini kami terus lakukan ya. Oke, kalem. Kita mah nggak pernah ngotot persoalan apapun ya. Santai we. Karena saya percaya bahwa urusan dengan dinas-dinas atau dengan pemerintah daerah sebagaimanapun juga pasti bakal beres, Kang. Sakumaha telatna, sakumaha ngacona pasti beres. Aing mah yakin. Saya alami itu beres, makanya saya nggak pernah ngotot. Tapi dari awal kan saya udah bilang, ini beda yang ini gitu. Yang ini beda. Ya hajat terakhir, refleksi, pertunjukan lagi kan. Yang membutuhkan waktu untuk banyak proses gitu. Untuk banyak waktu memikirkan kostum kayak kumaha mun bahan iya salah, kumaha mun iya. Kan nanya, karena ingin memberikan yang terbaik gitu. Secara teknis memang betul, memang nggak masuk akal kalau sekarang pun kita lakukan. Tapi kadang kerja karena cinta ya, Kang ya. Aing nggak beres, yakin Kang Dede nggak bisa 2 hari 3 beres ko abah komo nya. Oh, asam garam. Sehari kemarin kita latihan full gamelan. Yang bagian-bagian gamelan bah ya, dari malam pada isya sampai jam 2 subuh itu. Semua selesai itu running adegan dari awal sampai akhir. Luar biasa kawan-kawan. Saya percaya potensi sumber daya pelaku seni Majalengka itu luar biasa. Saya dari awal selalu bilang begitu. Ini hanya persoalan bagaimana komitmen kita untuk memandang kegiatan-kegiatan kawan-kawan ini sama pentingnya dengan yang dilakukan oleh masing-masing pihak gitu. Jadi kan di lamun kieu mah kan kesannya bahwa kegiatan aing itu penting. Kegiatan Dewan Kesenian itu penting. Kalau 10 juta itu duit yang gede buat kami. Gede banget. Itu bisa mencukupi banyak hal. Kalau kondisinya udah kayak gini, beresan kaos baiknya aya geus nanagihnya. Geus teu bisa kagolangan kaosna oge. Jangan nambahan itu iya. Mungkin itu. Ini apa ya? Jadi akhirnya jadi lucu, saya jadi bukan marah ya, jadi lucu gitu. Aing kayak pemula semua kita ya memandang kesenian. Kehormatan kesenian harus dijaga, Pak, gitu. Oke, lanjut ke Kang Aan. Kalau Kang Aan ini kan masuk tim ya di Jawara di Kuburan ini. Betul. Kang, ini prosesnya itu sejauh yang Kang Aan tahu tuh seperti, karena saya dengar juga kemarin Kang Aan sempat sounding ke salah satu dinas yang berkepentingan untuk kemudian terselenggaranya pertunjukan ini. Ini yang sepengalaman Kang Aan tuh gimana sih, Kang? Ya, besar harapan mereka untuk terjadinya pagelaran ini sesuai dengan rencana. Tapi ketika hal sesuatu yang sangat krusial itu terjadi, ya apa boleh buat? Mau nggak mau, ya ini harus dipending karena tidak akan sesuai dengan ekspektasi dari rencana di awalnya gitu. Kita sudah sounding kemana-mana, termasuk ke pembina-pembina kita sudah kirimkan surat, kita jadwal dan lain sebagainya sudah lengkap di situ. Undangan kita sudah sebar lebih dari 300 orang. Itu kan, orang saya aja udah berapa ratus. Iya, itu kan sangat selesai dengan begitu saja kan tidak. Itu kan membutuhkan proses yang sangat panjang gitu. Dan saya sendiri juga sampai kasarnya sudah tidak berpikir kebutuhan pribadi, tapi bagaimana caranya saya totalitas untuk mendukung acara ini gitu loh.
Kita udah nggak berpikir bagaimana ada finansial untuk berangkat dan tidaknya, itu sudah nggak dipikirkan. Yang penting bergerak, jalan terus, kita sesuai rencana, gitu loh. Sampai kasarnya kalau harus ngomong nih belak-belakan, untuk akomodasi saya sampai pinjem loh ke tetangga. Karena apa gitu? Saya ingin menyukseskan acara ini, masalahnya kan gitu. Saya juga merasa memiliki loh, ini acara saya. Karena saya terlibat di dalamnya. Saya tidak mau berpangku tangan, berdiam diri dengan hanya karena motor mau berangkat itu nggak ada bensinnya. Saya harus bekerja, bagaimana caranya? Mau pinjam, mau istilahnya minta ke saudara dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan. Jadi dengan halnya kegiatan sekarang kita pending, saya sakit sebetulnya. Sakit gitu. Sampai keputusan ini diambil oleh ketua, ya apa boleh buat, kita ikuti karena ini sudah jadi kesepakatan, gitu kan. Oke, baik. Ini yang terakhir nih buat Kasepuhan nih, pelaku seni kebudayaan di Majalengka, Abah Geri. Ini kalau saya meminjam bahasa ketua Dekma ini tadi itu bencana kesenian. Nah, ini menyikapi ini dari sudut pandang pelaku seni ini gimana nih, Bah? Jadi gini, sebetulnya yang namanya konteks berkesenian bagi pribadi Abah, ketika ada ruang selalu semangat. Karena apa? Pada dasarnya hanya karya yang jadi tuntutan kami. Walaupun semua manusia butuh finansial, cuman dalam berkesenian itu tetap yang kami tujuan akhir itu, ending akhirnya itu ya karya. Karena dari karya itulah mungkin insya Allah yang Maha Kuasa itu akan ngasih rezeki. Dengan adanya hal semacam ini, jadi maaf nih, saya juga merasa berdosa. Yang namanya kru atau tim dari Pangrawit yang untuk mendesain gending memadukan dalam pagelaran si Saron Jawara Kuburan tidak memandang hujan, jauh dari Majalengka, jauh dari JM, jauh dari Maja, apalagi orang sini nggak memandang siangnya habis capek. Tuntutan kami adalah berkarya mumpung selagi ada ruang, ada kesempatan. Dengan adanya seperti ini ya miris, sangat sedih saya. Abang merasa sedih karena apa? Ya, gimana ya? Katakanlah bagaikan tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Dengan ada seperti ini, entah itu ada unsur kesengajaan atau miskomunikasi. Karena pada dasarnya mungkin yang namanya sutradara ini, apalagi dia itu punya beban amanah sebagai ketua yang notabene yang mewadahi, memfasilitasi, memediasi, melegislasi perihal pendataan, titik mana yang bisa dilibatkan dalam acara ini. Saya sangat bersyukur, cuman kenyataan seperti ini. Inilah kami merasa benar-benar kecewa apa? Kami itu walaupun kami butuh finansial, tetap kami itu yang dituntut itu hanya karya. Selagi di mana ada kesempatan, ada ruang. Masalah finansial walaupun penting, itu bukan urusan. Bisa dibuktikan dengan adanya hujan, petir, nggak memandang keselamatan jiwa. Dengan adanya cuaca yang ekstrim ini kan, tiba-tiba melihat postingan ada di IG-nya Dekma Official, bencana kebudayaan, Masya Allah. Apa gerangan? Ternyata ya barusan tadi menyimak keterangan dari Pak Ketua sendiri seperti itu. Jadi sangat benar-benar tersakiti saya dalam hal ini. Perjuangan saya, tujuan kami
ingin tetap eksis berkesenian semampu kami. Ternyata sia-sia, bukan sia-sia. Tidak ada hal sia-sia, itu persoalannya. Apa yang telah digadang-gadangkan, apa yang telah diagendakan seperti ini. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? Ini terlepas tidak mempersalahkan pihak manapun. Kok bisa seperti inilah? Sedangkan yang namanya ini tuh jauh-jauh hari, bahkan punya agenda terakhir, termasuk untuk launching websitenya. Sekalian, mumpung momen di akhir tahun, inilah karya kami Dewan Kesenian Majalengka memberikan contoh seperti ini. Merasa gimana? Punya beban secara pribadi ini. Karena apa? Anak-anak sana itu dengan ikhlas ridho, tidak memandang apapun. Karena apa? Inilah mungkin kesempatan bagi kami untuk menorehkan sedikit prestasi di bidang karya kami, di bidang karawitan. Mumpung ada kesempatan itu, diikut sertakannya untuk bikin gending di dalam adegan-adegan tertentu, supaya ada nuansa, ada warna lain gitulah. Jadi nggak monoton ke rekam audio. Nah, baik. Itu aja. Baik, terima kasih, Bah. Terakhir buat Ketua Dekma, harapannya apa, Kang, agar jangan kemudian bencana kesenian ini kembali terjadi di Kabupaten Majalengka? Silahkan, Ketua. Ya kembali lagi, kesenian diposisikan sebagai apa? Itu aja dulu. Kesenian penting nggak sebagai salah satu media strategis, efektif? Itu baru persoalan media. Lebih jauhnya kesenian secara esensi apa gitu loh. Kan saya nggak percaya ada orang sibuk, Kang. Yang saya yakini adalah saya menjadi prioritas Anda atau tidak. Kalau saya prioritas Anda, saya pasti akan diperhatikan dan diperjuangkan. Itu aja. Karena kalau bukan prioritas, walaupun banyak waktu luang, ya ayawe alasan lah. Itu psikologi yang faktual, itu konkret itu. Kalau bukan prioritas, luang pun akan sibuk. Tapi kalau prioritas, nggak ada kata sibuk tuh. Nggak ada, saya nggak percaya ada orang sibuk. Saya nggak percaya ada orang yang nggak punya waktu. Tapi saya lebih meyakini bahwa kesenian sebagai salah satu prioritas kita atau tidak. Setidaknya begini, kesenian di mata-mata pelaku seni dipandang seperti apa oleh teman-teman yang di luar pelaku seni. Saya kira itu aja. Kalau itu bisa ya itu kan ekosistem ya. Ekosistem paling sederhana adalah saling memahami. Jadi ketika saya ketemu dengan orang, saya juga harus melihat orang tersebut bukan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek. Saya dan orang itu, atau saya pada saat dengan orang itu juga harus sedikit banyak memposisikan kalau saya jadi orang itu seperti apa. Itu ekosistem yang paling sederhana. Sebelum kita bicara ekosistem yang lain, ekosistem seni pertunjukan atau apa, itu ekosistem yang paling sederhana. Memahami orang ketika menempatkan sesuatu buat orang itu apa gitu. Gitu. Kesenian bagi kami kan jalan hidup, bukan hanya masalah duit. Anda memahami itu enggak gitu, mencoba memahami itu enggak gitu. Kalau mencoba memahami itu, ya bencana-bencana kesenian itu nggak akan terjadi lagi. Saya percaya soal itu. Saya nggak percaya soal ada orang sibuk apa. Enggak. Itu alasan saja bahwa saya bukan prioritas Anda, makanya nggak terlalu diperjuangkan. Kan begitu. Itu aja saya. Mudah-mudahan kita bisa saling memahami, kita bisa saling lebih dalam ini kan itu. Okay. Saya bukan ini, fakta aja gitu. Kemarin 5 Desember acara pakaulannya di Sparbud kan, itu penting buat mereka. Saya coba pahami itu, makanya kan kita juga mati-matian untuk mensukseskan acara mereka. Apalagi kita diamanahi untuk mengisi atau mengeksplorasi acara puncaknya yang judulnya saya kasih mandat. Oke. Itu kan ya saya tidak bicara personal. Tidak ada masalah dengan personal saya ya, dari tadi saya nggak bilang
personal. Ini persoalan ekosistem. Ini persoalan bagaimana kesenian bisa kita pandang lebih terbuka, lebih dalam lagi. Kita mau memposisikan kesenian seperti apa, atau setidaknya kesenian bagi si anu ketika orang itu melakukannya kayak gitulah ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman Dekma, sehat selalu. Oh, satu lagi Kang, Silakan. jadi ini bukan akhirnya tidak berjalan ya, ini ditunda saja, Diundur ya pertunjukan. ini ditunda sampai semuanya kondusif, sampai semuanya sama-sama ya. Ini terpaksa harus kita lakukan. Semua akan kecewa, sangat kecewa. Tapi kalau nggak begini, kita akan selalu tidak menghayati sebuah peristiwa. Kan beda, nggak salah, gampang lah tuh kan gening jalan kan, gening kan nggak sehat, nanti dialektika kitanya nggak sehat gitu. Saya ingin kita semua mengambil hikmah dari peristiwa ini, karena ini berbahaya kalau tidak direfleksikan oleh kita. Walaupun resikonya berat. Secara pribadi, secara pribadi, teman-teman, Abah secara pribadi dengan timnya, Gending, Kang One dengan timnya, Kang Diding dengan tim produksinya, Mas Aan dengan timnya, saya dengan anak-anak yang berhari-hari latihan, Keluar jam sekolah. 32 orang anak-anak berlatih setiap sore, Sabtu full day. Saya juga. Cuaca ekstrim seperti ini, kasihan benar. Benar. Tapi kalau kita nggak merefleksikan lewat cara radikal kayak gini, kayaknya kita akan merasa bisa selalu membuat alasan gitu. Itu aja kan. Jadi kita akan tetap harus dipecahkan, karena ini juga tanggung jawab program kan. Ini tanggung jawab program Dewan Kesenian, harus dipecahkan. Tanggung jawab organisasi dan tanggung jawab estetika, juga pertanggungjawaban kemanusiaan gitu. Jadi pasti akan kita selesaikan, tapi tidak di tanggal 16. Jadi saya mohon maaf kepada semua pihak yang sudah terlibat. Pasti ini menyakitkan. Betul. Tapi mudah-mudahan jadi obat ya, seperti halnya Batrawali gitu. Dan kepada teman-teman yang sudah diundang untuk hadir juga kami mohon maaf. Saya secara pribadi mohon maaf jika undangannya menjadi apa ya, menjadi seperti main-main kan. Kok malah ngundang tapi terjadi kan gitu. Enggak ya, tidak ada niat mempermainkan siapapun, tapi kalau kita tidak mengambil refleksi secara radikal, saya kira kita tidak akan bertobat ya gitu. Itu paling Kang ya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak hal yang tidak berkenan. Ini semata-mata hanya ekspresi dari kegelisahan, ingin selalu kita berkarya dengan maksimal, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kalau kami kecewa, berarti kami jatuh cinta kepada Anda semua. Begitu. Kalau saya agak kecewa, berarti saya agak jatuh cinta. Kecewa mendalam karena cinta kita mendalam. Karena kami sudah sangat menganggap mitra kami di Spalbud ini luar biasa sebetulnya, dengan segala kekurangannya. Tapi di momen ini, Anda memandang kami seperti apa? Ya, berarti